Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egvan. Di sini insya Allah akan mempresentasikan tentang statistika interferensial mengenai uji kenormalan. Sebelumnya, pendahuluannya kita harus mengetahui tentang hipotesis yang terlebih dahulu. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan. Hal itu sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Lalu, apa itu hipotesis statistik? Hipotesis statistik merupakan asumsi yang dikhususkan mengenai populasi dan umumnya mengenai nilai parameter populasi. Contoh dari hipotesis itu pertama, peluangnya lahirnya bayi berjenis laki-laki 0,5. 30% masyarakat termasuk golongan A rata-rata pendapatan keluarga di suatu daerah $35.000 Amerika. Selanjutnya, di sini setiap hipotesis bisa benar atau tidak, dan karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau tidak. Langkah atau prosedur menentukan menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis. Ini merupakan contoh soal dari pengujian hipotesis. Saya akan memberikan contoh data kelas eksperimen pada pretestnya, dan kita menggunakan SPSS. Ketika kita menginput data tersebut ke SPSS, lalu kita analyze, lalu deskriptif statistik, lalu pilih explore. Di explore terlihat seperti bagian kanan. Kita pindahkan pretest eksperimen ke dependent list, lalu klik plots dan norma DT with plots, kemudian continue. Sehingga begini hipotesis statistik H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan alfanya adalah 0,05. Statistiknya, jika H0 ditolak, maka sig atau sigmanya atau p-value-nya lebih rendah daripada alfanya. Di situ hasilnya 0,178. Jika H0 diterima, sig atau p-value-nya harus lebih besar sama dengan alfa. Maka dari kemudian yang Shapiro-Wilk, jika H0 ditolak, sigma atau p-value-nya harus kurang dari alfa. Jika H0 diterima, maka sig atau p-value-nya lebih besar sama dengan alfa. Jadi jawabannya benar adalah 0. Untuk yang Kolmogorov 0,178 lebih besar sama dengan alfa, itu 0,05, sedangkan Shapiro-Wilk-nya juga diterima karena 0,068 lebih besar sama dengan 0,05. Maka kesimpulannya, data di atas berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.